Oke, so welcome back again to my channel. It's Vio here. So kali ini kita bakal lanjut untuk ngereaksi The Eminence in Shadow Season 2, season kedua, episode ke-7. Setelah kemarin episode ke-6 itu lebih kayak episode ke-5 sama episode ke-6 itu lebih kayak ini sih, si Shadow, si John Smith itu ngehadapin atau kayak ngelawan anak buahnya sendiri gitu ya, si siapa namanya, Shadow Garden gitu. Awalnya tuh kemarin kalau nggak salah Rose dan yang anggota yang lainnya gitu bisa dibilang ya, dan mereka akhirnya mundur gitu dan menyerahkan laporan gitu ke Alpha sama kalau ada seseorang yang bernama John Smith. Dan juga terakhir itu kalau nggak salah Delta yang dikirim sama Alpha untuk menginvestigasi untuk menginvestigasi si John Smith ini gitu. Dan ternyata karena Delta itu kan aslinya itu adalah ras kayak manusia liar, manusia buas gitu kan, hewan buas gitu, jadi dia bisa mencium itu tuh. Sebenarnya si John Smith itu adalah bosnya sendiri gitu ya, jadi dia bisa mencium aura-aura bosnya lah gitu bisa dibilang. Dan setelah itu kalau nggak salah aku, akhirnya tuh karena udah ketahuan itu tuh sebenarnya si John Smith itu adalah Shadow, jadi si Shadow ini kayak mengalihkan atau membuat suatu alasan gitu ke Delta supaya mengirim dia untuk ke tempat Juggernaut gitu ya. Jadi ini misi tambahan gitu biar dia nggak macam-macam atau dia nggak ngelaporin ke Alpha gitu bisa dibilang. Jadi ini tuh misi baru gitu buat si Delta buat ngehabisin atau ngebunuh Juggernaut gitu kan ya. Cuman masalahnya si Shadow pinter sih, dia kayak ngambil beberapa bulu atau hiasan gitu di Delta untuk ditinggalkan di kereta itu. Jadi bisa dibilang kayak waktu pas itu si Gamma itu ngasih tahu atau ngelapor ke Alpha kalau Delta belum kembali, tapi ditemukan jejaknya si Delta itu di kereta tersebut gitu. Jadi semua orang akan beranggapan kalau si Delta itu udah dibunuh gitu, udah mati, terbunuh sama si John Smith ini gitu bisa dibilang. Nah terus kalau nggak salah aku, akhirnya tuh si Alpha sendiri yang kayak turun tangan gitu kan, turun tangan buat apa tuh ya namanya, turun tangan buat, katanya sih turun tangan ini sih untuk turun tangan untuk langsung membasmi atau melawan John Smith gitu bisa dibilang. Dan ketika dia ke sana, ketika dia ke ketika dia langsung menemui John Smith di kereta itu, dia kayak waktu pas awalnya nggak nyadar sih kalau itu adalah masternya gitu. Cuman lama-kelamaan kayak ngelihat teknik pedangnya si Shadow, dia langsung kayak kaget dan kayak mungkin dia berpikirnya kenapa Shadow sama kenapa Shadow sama itu malah berkhianat gitu. Jadi dia mikirnya apakah Shadow sama itu tidak percaya lagi denganku gitu. Jadi kayak lebih kayak dia nggak puas gitu loh, kenapa gitu maksudnya Shadow melakukan hal itu. Cuman si Shadow tuh cuman ngasih tahu kalau ini demi kebaikan kita semua gitu ya, karena aku juga sedang menjalankan misi dari orang lain gitu bisa dibilang. Cuman si Alpha-nya kayak nggak terima gitu, karena dia menganggap kalau si Shadow itu mengkhianati si Alpha, sementara Alpha itu kayak loyal banget dari awal sampai akhir ke Shadow gitu. Dan kemarin juga terungkap masa lalunya si Yome yang manusia rubah itu. Ternyata dia itu dulu klannya rubah gitu sama klan serigala itu tuh adalah kayak harus saling melengkapi gitu. Bahkan sampai-sampai semua anggota mereka itu tuh nikah satu sama lain gitu, dipasangkan buat memperbaiki keturunan ataupun kayak untuk memperluas jangkauan klan gitu bisa ya, untuk menyelamatkan keturunan klan gitu. Cuman entah suatu kenapa, dikarenakan klan serigala Sigetan itu tuh kayak memang haus akan kekuatan, jadi dia itu kayak menawarkan kepada ibunya Xiaomi untuk memakai ramuan gitu supaya lebih kuat. Cuman ibunya Xiaomi itu menolak gitu kan ya. Jadi makanya karena tidak ingin mematuhi peraturan atau apa yang diinginkan oleh Sigetan, akhirnya Sigetan itu ngebunuh atau menghancurkan, membakar semua sedesanya klan rubah Yome itu gitu. Dan bahkan sudah membunuh ibunya Yome gitu. Maka dari situ Yome bertekad untuk membalas dendam pada Getan dan akan mengambil semua hak miliknya, termasuk desa-desanya kembali gitu bisa dibilang ya. So kita langsung saja, mungkin
episode kali ini bakal full untuk kayak balas dendamnya Getan sama Yome, aku nggak tahu juga sih ya. So, kita langsung saja ini untuk episode selanjutnya, episode ke-7. So, ya just let's go. Sesuatu yang berharga. Masyarakat mulai kayak ini sih, menukar bank karena peredaran uang kertas itu udah kayak, ya peredaran uang kertas itu kayak diragukan gitu kan ya. Nah itu dia, nggak ada nilainya gitu ya uang kertas sekarang. Yukime, oh Yukime sorry, kirain Yume, salah. Wow. Nah kan, muncul kan. Oh, itu benda yang kayak sama-sama melambangkan klan masing-masing kan ya? Keruntuhan dari kredit. Bukan membuang. Ih, bukan membuang. Ah. Nah, dia baru nangkep nih maksudnya. Nah, gitu dong. Pikiran jernih atuh. Oke, apa tuh? Apa tuh? Ah. Ah. Sasuga desu. Sasuga desu. Akhirnya ya. Itu ada tadi. Dia pulang kan? Terus akhirnya mati atau enggak tuh Black Jaggernya?
pantesan aja dia seneng, ternyata dia udah boleh ngambil semua emas-emas itu ya. 高いところから街を見下ろして意味深につぶやくだけでこの仕事は終わりだ。 Oh, 崩壊が始まった。すべては計画通り。大量の金貨。雪見様と連絡がつきません。よく緊張がよ。総督。ゲッタか。 jangan bilang dia bakal datang ke sana juga lagi mau ngadepin si Getan. なるほど。ゲッタンか。つまりこれはそういうことか。金貨が一枚も。まさか。 Lah, udah diambil duluan sama si Getan. ゲッタン。私は Gara-gara duit, gara-gara emas. Wah, langsung bangkit si Shadow. Zeta ini nah. Ini masih. Oh, jadi ini masih bertarung tah. キュービだと。その力があれば、俺からも誰からも奪われなかっただろうに、今さら俺から奪うためだけにその力を使うのか。やきれ。 Oh. もうおしまいです。まだだ。まだ貴様が奪った金さえあれば、まだ立て直せる。金が力があれば。 Matanya itu kayak buta gitu ya. Itu gara-gara karena minum cairannya dulu itu jadi matanya buta, nggak bisa ngelihat si Yukime kali ya. 過去にワッチの村とワッチの命を救ったのも事実。 Beneran dia mau ngebunuh si Getan. ふざけるな。ふざけるな。 Oh, gara-gara dia minum pil itu lagi ya. Oh. Ah. あの時お前も殺しておくべきだった。 Waduh. 奪わなければ奪われるのだ。勇気だ。 Wah. Sadarlah gitu, sadarlah. 貴様がジョン・スミスか。むざむざ自分から殺されに来る。 Ahaha, you don't know. You don't know, sir. You don't know, sir. Dia adalah apa ya? Segala daripada segala dia ya di dunia ini ya. 奪ったのは貴様だな。奪ったのは貴様だろ。 Jamare. 貴様も俺から。 Apaan uang 私は大切なものを取り戻 yang berharga milikku? しなばっくれるか。ジョン・スミス。 Jangan salah paham. Maksudnya sesuatu yang berharga sahabat Joe Smith itu uang, Begon. Oh. Oh. いえ、お前には言うべきことがあるだろう。言うべきこと。 Aduh, masih bersikeras ya. Waduh, itu ngabisin semua pilnya dong. いえ、お前には言うべきことがあるだろう。そんなものは。 Ah. いえ、お前には言うべきことがあるだろう。そんな。 Ah. Iya. 言うべきこと。いえ、竜神のまでの力。まるで俺から光を生まれ Oh. たの化け物のような。俺にも力があれば何か変わっただろうが。俺が
Oke, healing ya. Recovery. Hmm? Oh, jadi mereka pernah ketemu dulu. Waktu pas kecil kayaknya sih. Dia yang nyelamatin si Yukime waktu pas kecil juga gitu. Ya nggak sih? あいやこれは Wah, sampai harus Midgard, kerajaan Midgard turun tangan ya. 菊池こたびの市場混乱と王国流通 Si si Iris tuh udah kayak menduga-duga atau kayak menghalangi atau apa ya, bisa dibilang kayak 心配かけし menghindar gitu kalau misalkan tiba-tiba Shadow muncul di sana mungkin ya, mungkin. ジョー様あの人はきっと Pembakaman. ほんまにジョー Penuh dengan kasih sayang. Oh my, si Chin itu mah. 私はある Hmm. その様子だと彼からは聞いていないよあなたが彼に協力しそしてゲッターの思い人これをあなた大商会連合は崩壊する王国の捜査が入る前我々も回収するべきものを回収してきてそれはゲッターの部屋からあーボロス教団それがゲッターをそそのかした組織の正体教団奴らは人の弱さにつけ込み視野を狭めさせ闇に誘い込む我々は奴らと戦っているもちろん彼もジョン・スミスいえシャドウ三つ星商会はシャドウガーデンのフロント企業なのよ最初から全て彼の手のひらの上だ悪いけど金貨は全て回収させてもらったそれで三つ星は信用崩壊を乗り越えるということでありんすね大商会連合の販路も手に入れてあんたを受け入れる Wah, 用意ない menerima. 商会は表をわっちには裏をということでありんすねよろしくね Yoroshiku. 安城よろしゅうあれからずっと穴を掘り続けているだけどどうしてだろう何も出てこない彼に託された金貨を回収してそれでハッピーエンドのはずだったのだけどどうしてだろう金貨は見つからず雪目もわずかの人物ついでに Wah, Delta. Lucu banget sih, nggak tau kenapa vibe-nya si Shadow sama Delta tuh mirip kayak adik sama kakak gitu loh. Gini. Perjalanan kemana lagi ini dah? Oh, mencari jati diri. Oh, jangan bilang dia kayaknya memang akan memisahkan diri dengan Shadow Garden kayaknya sih. Merenung. Hubungan antar manusia rumit ya. Hah? Apaan itu? Ya, bosan udah pergi. So, itu dia untuk episode ke-7 dimana interesting dan juga menarik gitu ya, karena akhirnya tuh Shadow nggak mendapatkan apa-apa gitu ya, nggak koin emas nggak dapet gitu kan ya, terus juga dia apa ya, mungkin bukan frustasi sih, bisa dibilang kayak mungkin dia nggak enak gitu mau kembali ke Shadow Garden juga gitu kan, sebagai apa ya namanya, sebagai apa ya, sebagai pemimpin juga, karena sudah berani membuat keputusan yang dengan mengkhianati anak buahnya gitu. Bahkan tadi dia juga bilang kalau setelah ini ke Delta ya, dia ngomong ke Delta gitu, karena selama ini kan Delta yang tahu apa-apanya si Shadow gitu kan. Jadi dia bilang ke Delta kalau setelah ini aku mungkin tidak akan kembali gitu, karena harus melakukan perjalanan yang panjang untuk mencari jati diri. Jadi kayak mulai kayaknya si Shadow ini kayaknya setelah
entah pertemuan dengan Yukime ini atau gimana, dia kayak pengen mulai mencari jati dirinya, mungkin karena merasa kayak apa ya, dia itu apa ya, bisa dibilang kayak mungkin pertemuan atau pertempuran antara Gaetan dengan Yukime itu membuat dia menjadi kayak apa ya, bingung dengan tujuan diri dia sendiri atau gimana gitu, aku juga nggak tahu sih. Tapi yang pasti itu lama karena setelah musim dingin ini baru dia kembali gitu. Mungkin karena itu kali ya, bisa jadi sih, bisa jadi. Oke, so penasaran nih, nah dengan memulainya dia perjalanan itu mungkin banyak banget seseorang atau orang-orang yang bakal dia temuin nantinya, atau mungkin karakter baru mungkin serinya berjalan mungkin ya. Jadi kan memang selama ini tuh Shadow itu dikenal kayak orang yang kayak apa ya, emotionless, heartless kayak gitu. Jadi kayak yang dia tuh kayak nggak punya emosi gitu dalam dirinya gitu kan ya, kayak ya intinya dia tuh hanya pingin kayak membasmi orang, membunuh yang kayak gitu kan, segala macam ya, kayak bisa dibilang psycho lah ya, bisa dibilang. Tapi mungkin sedikit demi sedikit dia mulai kayak membuka hati gitu untuk mencari tahu tentang dirinya gitu kan ya. Oke, so ya itu dia untuk episode kali ini. Menantikan banget untuk episode selanjutnya ketika si Shadow akan mulai perjalanannya mencari jati diri, dan apakah nanti bakal ada apa yang akan dilakukan oleh Shadow Garden ke depannya setelah mengetahui rencana dari si Shadow sendiri gitu. Karena kayaknya sih nggak bakal ada yang tahu, karena memang cuman Shadow itu ngasih tahu ke Delta doang gitu, cuman ke Delta aja. Dan nggak tahu kenapa sih aku suka banget sama mereka berdua ini kalau kayak lagi berduaan gitu, ngumpul gitu ya, vibes-nya itu kayak vibes adik kakak, abang sama adik gitu loh. Jadi lucu aja gitu kelihatannya ya. Si Delta juga manja banget gitu kan ya ke Shadow, mungkin karena bawaan Shadow, dia sudah menganggap Shadow itu kayak tuannya gitu loh ya, layaknya kalau misalnya kayak kucing sama anjing nganggap Shadow itu adalah pemiliknya, pasti dia bakal bermanja-manja gitu kan ya. Okay, paling segitu aja. We're gonna continue for another episode in the next week. Thank you for your attention. Don't forget to like, comment, and below, and subscribe my channel too. So yeah, thank you.